Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan kita pada pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gloria Patri. Kita akan baca bersama-sama. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Tidak berasa kita sudah memasuki bulan Desember, yang sebentar lagi kita akan memperingati Natal, dan berita Natal dengan sukacita kita terima dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian berita Natal yang pertama.
kita akan menaikkan ucapan syukur dan doa syafaat kita. Dan pagi hari ini Ibu Leni yang akan memimpin doa ini, kami persilakan. Kita pasti tetap berdiri. Bersama-sama kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan baca bersama-sama dari mulai ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, terima kasih, jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nanti yang bertugas Bapak Tonto Irawan dan juga Saudara Evan yang akan mengedarkan kantong persembahannya yang pertama. Dan kita akan mengangkat satu pujian, Yesus Tuhan Gembalaku. Bersama-sama kita akan masuk doa syukur, dan pagi hari ini doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Tonto. Kami persilahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini yang kami mengucap syukur dan menyerahkan kebahagiaan kesempatan yang dari Tuhan. Anugerah dengan doa ini yang melalui putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita persiapkan diri kita. Kita akan mengangkat satu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, dan kita telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Hadi. Kita akan nyanyikan pujian ini seperti rusa rindu sungaimu.
sekali lagi sambil kita berdoa di dalam hati kita. Bapak Pendeta Hadi kan silakan. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami Tuhan dari istirahat kami, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk merayakan hari kemenangan-Mu Tuhan, untuk mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga untuk menikmati berkat yang Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan, sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang yang Engkau tebus dari segala dosa kami Tuhan, sehingga kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, jika kami pada pagi hari ini sudah boleh membaca sebagian daripada firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah boleh memasuki, ya Tuhan izinkan kita memasuki dalam minggu yang pertama di bulan Desember. Artinya kita hari ini boleh masuk di dalam minggu Advent yang pertama di dalam persiapan perayaan ataupun ibadah Natal di dalam bulan Desember. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu Yesus pengharapanku, karena Advent pertama itu adalah hope ataupun pengharapan, di mana hope ataupun pengharapan ini adalah suatu kejadian ataupun suatu peristiwa yang kita inginkan atau harapkan itu terjadi. Dan saya rasa setiap kita dalam hidup kita ini memiliki yang namanya harapan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang saudara dan saya hari ini tekuni, apapun yang Bapak dan Ibu yang hari ini sedang perjuangkan, itu karena ada harapan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kita berobat, minum obat, diet ini, diet itu, makan ini, makan itu, karena punya satu harapan, yaitu supaya kita sembuh dari sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Hari ini kita sebagai orang tua berjuang menyekolahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengasihi mereka, mendoakan mereka, mencarikan mereka nafkah, dengan harapan suatu kelak nanti anak kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dalam hidupnya. Betul ya? Itu adalah harapan.
Sudah terjadi belum harapan itu? Belum. Tetapi kita terus mengerjakannya. Kita terus memperjuangkannya. Kita terus mengupayakan supaya harapan kita itu suatu saat menjadi kenyataan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki harapan, maka dengan harapan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan pengharapan akan membuat kita untuk tetap bersemangat dan memiliki kekuatan di dalam diri kita, di dalam mengupayakan, ataupun di dalam mengerjakan, ataupun di dalam meraih sesuatu yang kita harapkan tersebut. Nah, kenapa tema pada pagi hari ini di dalam pembacaan kita bertema tentang pengharapan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 tadi, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca ini hampir setiap tahun, ya, setiap kali Natal perikop ini hampir selalu menjadi bacaan wajib, yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat. Kalau di dalam konteks ini, di dalam mimpi, Yusuf daripada keturunan Daud itu, Yusuf anak Daud, yang adalah tunangan daripada Maria, ibu Yesus. Bagian ini menceritakan tentang rencana Allah di dalam kehidupan manusia yang berdosa, bahwa seorang Maria akan mengandung dari Roh Kudus, seorang anak laki-laki, sehingga perlu adanya sebuah kerjasama antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam karya penyelamatan, ataupun di dalam rencana, ataupun di dalam karya kelahiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dan di dalam konteks ini kita melihat bagaimana seorang Yusuf didatangi oleh malaikat di dalam mimpi berkaitan dengan keadaan ataupun kondisi tunangannya, yaitu Maria. Malaikat mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang akan menebus dosa manusia. Dia adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Allah yang lahir ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, menjadi sama seperti saudara dan saya, menjadi manusia, supaya kita sebagai manusia yang berdosa memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, memiliki pengharapan untuk bebas, untuk lepas dari segala dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang berdosa, tentunya kita bisa merasakan dampak dosa di dalam hidup kita. Dosa itu begitu mengikat, dosa itu sesungguhnya begitu menyiksa di dalam kehidupan kita. Karena dengan berdosa itu, dengan dosa yang ada di dalam diri kita, kita memiliki suatu perasaan bersalah kepada Allah, suatu rasa yang memberontak, yang takut kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita, dan itu menjadi penghambat di dalam relasi kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita masih dikuasai oleh dosa, betapa tidak nyamannya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, seorang berkata yang namanya agak susah, Wendell Berry. Dia mengatakan untuk dosa apapun kita semua menderita. Itulah sebabnya penderitaan kita tidak ada habisnya. Seorang Wendell Berry mengatakan untuk dosa apapun kita semua menderita. Itulah sebabnya penderitaan kita tidak ada habisnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kekuatan dosa di dalam diri setiap manusia. Bahwa karena dosa itulah yang mengakibatkan manusia hidup di dalam penderitaan. Dan dia mengatakan bahwa penderitaan itu tidak ada habisnya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita kembali.
Maka di sepanjang kehidupan kita sebagai manusia yang sudah berdosa ini, kita akan terus-menerus mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan juga mengalami kesengsaraan dan lain sebagainya akibat daripada dosa tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia inilah, Dia memberikan pengharapan itu supaya kita terbebas daripada kuasa dosa. Lalu kita bertanya, Pak, bukankah saya sudah bertobat? Kalau Tuhan itu sudah mengampuni segala dosa, kenapa di dalam hidup kita itu, atau dalam hidup kita itu, sepanjang hidup kita masih mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan? Bahkan tadi seorang Wedderberry mengatakan penderitaan kita tidak ada habisnya. Saudara, itu adalah sebuah dampak, sebuah akibat penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dalam dunia ini adalah dampak dan akibat dari dosa yang kita lakukan. Sekalipun dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan, sekalipun kita sudah mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, dan kita terus berkomitmen hidup kudus untuk menjaga kekudusan dalam hidup kita, kita menjauhi segala macam dosa, beribadah kepada Tuhan. Kehidupan kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi penderitaan itu akan tetap ada. Kenapa? Karena itu adalah sebuah dampak, sebuah akibat, sebuah konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Sekalipun dosa itu tidak berkuasa atas kehidupan kita, karena kita sudah punya iman, punya pengharapan di dalam Yesus Kristus itu, tetapi dampaknya masih ada di dalam tubuh jasmani kita. Kalau sejak saya masih anak-anak, remaja, pemuda, saya sering pendeta memberikan satu ilustrasi tentang seorang anak yang suka memberontak kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya itu setiap kali anaknya itu menyakiti hati orang tuanya itu mengambil paku dan palu lalu memaku pintu kamar anaknya itu. Pokoknya setiap kali anaknya itu melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, orang tuanya selalu ambil satu paku lalu ditancapkan ke pintu kamar tersebut. Sehingga setelah sekian lama, pintu kamar anak itu penuh dengan paku. Lama-lama anaknya juga bingung, kenapa papa mamaku selalu menancapkan paku di pintu kamarnya. Dia penasaran, lalu anak itu tanya, kenapa papa dan mama selalu menancapkan menancapkan paku di pintu kamar? Lalu orang tuanya bilang, begini anakku, setiap kali kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, setiap kamu menyakiti hati orang tuamu, sebagai tandanya ataupun sebagai bentuk kekesalan papa sama mama, papa nancepin paku di situ. Lalu anak itu bertanya, lalu bagaimana supaya paku-paku itu lepas? Ya kamu harus bertobat, kamu harus berjanji meninggalkan semua dosa-dosamu. Kamu boleh ketika kamu hari ini melakukan kebaikan, ketika hari ini kamu beribadah, ketika kamu mengaku dosamu di hadapan Tuhan, kamu boleh mencabut paku itu. Lalu anak itu menyadari, oh iya, selama ini aku sudah menyakiti hati orang tuaku, selama ini aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saya mau bertobat, saya mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka sejak hari itu, ketika anak itu sudah mulai bertobat, dia melakukan hal yang benar, dia pelayanan, satu demi satu paku itu dicabut sampai habis. Lalu anak itu berpikir, tapi Pak, walaupun aku sudah bertobat, aku sudah mengaku dosaku, aku sekarang sudah menjadi orang yang baik, tapi lihat paku itu, lihat pintu itu, semua jadi bolong-bolong, jadi rusak. Lalu orang tua itu mengatakan, itulah dampak dari dosa. Sekalipun kamu sudah mengakui dosamu, sekalipun Tuhan sudah mengampuni segala dosamu, sekalipun kamu sudah memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, pintu itu tetap cacat, tetap ada bekasnya. Itulah dampak dari dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema hari ini, saya mengingatkan kepada setiap kita, bahwa sekalipun hari ini kita sudah menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh,
Dampak dosa itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun di dalam hidup kita tetap menerima dampak daripada dosa ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita memiliki pengharapan di dalam iman kepada Tuhan. Bahwa sekalipun hidup kita, kesusahan, kesengsaraan kita masih hadapi di dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, iman kepada Yesus Kristus, pengharapan di dalam Yesus Kristus, itu harus saudara pegang dengan sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh menghidupinya. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuannya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan di dalam ayat itu juga dikatakan dalam ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa saudara? Allah menyertai kita. Jadi dari kedua ayat ini kita tahu bahwa ketika Yesus lahir, dia membawa misi. Misinya adalah menyelamatkan saudara dan saya dari segala dosa kita. Dosa itu sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sudah mendapatkan pengampunan karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah disalib 2000 tahun yang lalu. Tetapi dampak daripada dosa yang kita lakukan, yang masih kita terima, yang masih kita rasakan, yang tadi saya katakan itu mungkin bisa masalah, persoalan, sakit penyakit, atau apapun itu. Ingat, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam iman itu sekalipun saudara dan saya hidup di dalam berbagai macam kesusahan, tantangan, dan rintangan di dalam dunia ini, ada Immanuel, ada Allah yang menyertai kita. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita di tengah-tengah dunia ini masih menghadapi berbagai macam persoalan, ada Allah yang menyertai hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak kehilangan pengharapan kita. Kita tidak kehilangan apa yang ingin kita cita-citakan, sesuatu yang ingin kita raih di dalam rangka untuk mewujud nyatakan rencana Allah atas hidup saudara dan saya. Karena seringkali pengkhotbah katakan, atau saya juga seringkali mengatakan, bahwa siapapun yang terlahir ke dalam dunia ini, bagaimanapun kondisinya, dari keluarga manapun, Tuhan punya rencana atas hidupnya. Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Terlebih-lebih ketika saudara dan saya dipanggil, ditebus oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk memuliakan Dia, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Supaya melalui hidup saudara dan saya orang bisa mengenal Kristus. Orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang sangat istimewa yang seharusnya saudara dan saya rasakan sebagai orang Kristen. Yang di dalam iman kepada Yesus Kristus itu, kita bukan hanya memiliki pengharapan hidup yang kekal, tetapi Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan untuk mengabarkan kabar baik itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika Dia dilahirkan dari Roh Kudus, lahir melalui anak darah Maria, Dia hidup, dan di dalam hidupnya Alkitab menceritakan bahwa misi penyelamatan yang dikerjakannya itu bukan hanya sekedar Dia tersalib di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, tetapi di dalam Alkitab juga diceritakan Yesus memberitakan Injil ke berbagai macam tempat. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Misalnya di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-38 dan 39. Jawabnya, marilah kita
pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Saya ulangi ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa misi. Misi itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi sebelum misi itu terjadi, Injil itu diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kabar baik bahwa Allah telah datang ke dalam dunia ini, Allah telah menjelma menjadi manusia, supaya manusia yang berdosa itu mendapatkan pengampunan, supaya manusia yang berdosa itu memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Karena sesungguhnya di dalam hidup setiap kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak punya kuasa apapun untuk melepaskan, untuk membebaskan diri kita dari dosa-dosa kita. Kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan satu pribadi. Dan pribadi itu bukan sesama kita sebagai manusia, tetapi dari Allah sendiri. Kenapa saya katakan bukan pribadi yang sesama manusia? Karena sesama kita adalah juga orang-orang yang berdosa, yang juga tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan dosa itu dari hidup mereka. Jadi kita membutuhkan satu pribadi yang maha kudus, yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri, yang di dalam firman Tuhan tadi katakan Yesus, Roh Kudus itu lahir lewat Maria, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah manusia, sama seperti saudara dan saya, bedanya dia tidak berdosa. Oleh sebab itulah dia layak untuk menggantikan kita, untuk menebus kita dari segala dosa kita. Karena itu ada di dalam rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya katakan bahwa dalam hidup kita harus berpegang pada Alkitab yang adalah firman Tuhan sebagai sumber kebenaran dalam hidup kita. Ketika dikatakan bahwa Allah menjadi manusia, itu sulit untuk dipahami oleh akal kita. Apalagi oleh orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kekristenan, yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan itu dengan baik dan benar, yang hanya cuma mendengar sepintas. Apalagi di dalam ajaran-ajaran mereka, Allah itu tidak menyerupai apapun, Allah itu tidak dilahirkan dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran agama mereka. Kita tidak berhak untuk menghakimi, tetapi kita harus memegang kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitabku, kitab suciku mengajarkan demikian. Maka aku harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu sangat mungkin. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Memang tidak masuk akal. Tetapi di dalam iman kita, Allah menjadi manusia itu sangat mungkin. Yang tidak mungkin apa? Manusia menjadi Tuhan. Karena kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah. Tetapi Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah di dalam iman di dalam Yesus Kristus itu, dia bisa menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, di dalam Alkitab juga beberapa kali dicatat bagaimana Allah itu juga mewujud nyatakan. Misalkan dia bisa menjadi seperti malaikat. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita membaca kata tulisan malaikat itu ada dua macam, dibedakan dua macam. Malaikat dengan M kecil itu adalah malaikat biasa, sama malaikat dengan huruf besar. Nah, para penafsir mengatakan bahwa kata malaikat yang menggunakan huruf M besar karena di dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Ibrani itu tidak ada perbedaan huruf besar huruf kecil. Nah, dengan M besar itu menunjukkan bahwa Allah menjumpai
orang yang ingin dia jumpai, dan M itu dengan huruf besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah yang telah menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus itu dilahirkan ke dalam dunia ini, kemudian membawa misi untuk penyelamatan, maka disinilah pengharapan itu saudara dan saya bisa nikmati, saudara dan saya bisa miliki, bahwa kita sebagai manusia yang berdosa memiliki kesempatan, setiap manusia yang berdosa memiliki kesempatan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibebaskan dari segala dosa. Sehingga di tengah-tengah dunia ini kita tidak perlu lagi merasa takut dan khawatir di dalam menghadapi berbagai masalah persoalan, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah dampak daripada dosa. Sekalipun kita mengalami dampak daripada dosa, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah terus menolong dan menopang kita supaya kita bisa melalui masa-masa sukar di dalam hidup kita, sehingga melalui masa-masa sukar bersama dengan Tuhan, iman kerohanian Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan. Bahwa di dalam dunia ini apapun yang saya alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih kita butuh juru selamat? Karena tadi saya katakan bahwa kita tidak mampu membebaskan diri kita dari segala dosa. Karena dosa itu sifatnya mengikat, dosa itu sifatnya menguasai. Sehingga kita membutuhkan pribadi yang lebih berkuasa, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melihat satu tayangan video, tidak terlalu lama, tetapi dalam video itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan binatang ataupun makhluk-makhluk hidup yang ada di laut. Nah, di dalam video itu digambarkan ada seekor paus yang mendatangi tim tersebut. Nah, paus itu menghalang-halangi perjalanan mereka, sehingga kalau tim penyelamat biasanya mereka bisa memahami perilaku binatang-binatang laut itu. Salah satunya adalah paus. Nah, ketika paus itu mendatangi mereka, paus itu menunjukkan bahwa di bagian tubuhnya itu ditumbuhi dengan banyak teritip. Teritip itu semacam kerang, tapi itu nempel. Ya, semacam kerang tetapi nempel di binatang tersebut. Dan itu teritip itu bisa berkembang biak. Maka tubuh paus itu bisa dipenuhi dengan teritip tersebut. Paus tidak bisa membebaskan dirinya dari teritip itu. Daya dan upaya apapun dia tidak bisa melepaskan itu. Sehingga dia membutuhkan manusia. Dan ketika para tim itu memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah dari paus itu, mereka mengambil alat mungkin semacam pisau atau apa begitu, untuk membantu paus itu melepaskan satu demi satu teritip yang nempel di paus tersebut. Nah, sehingga paus itu sudah merasa bebas dan merasa nyaman, ya, karena banyak teritip yang sudah dilepaskan dari tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini ketika kita tidak bertobat, gambarannya seperti paus tersebut. Ketika kita tidak mengalami pertobatan di dalam hidup kita, maka akan semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan semakin banyak dosa yang kita perbuat di dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah buku yang cukup populer, namun banyak orang mungkin juga di antara kita jarang yang membaca, tentang 7 dosa besar yang mematikan. 7 dosa besar yang mematikan. Saya sempat mencatatnya. Yang pertama yaitu dosa kesombongan. Semoga ini kita bisa mengoreksi diri kita, apakah ke-7 dosa ini ada di dalam diri kita, atau mungkin juga kita pernah melakukannya. Pertama kesombongan, yang kedua itu ketamakan, yang ketiga itu kemarahan atau kemurkaan, yang keempat iri hati, yang kelima
kedengkian atau kebencian. Yang keenam, hawa nafsu atau percabulan. Yang ketujuh, kerakusan. Saudara, ketujuh dosa ini dikatakan adalah dosa besar yang mematikan. Tetapi semua sepakat bahwa ketika seseorang melakukan salah satu atau salah dua atau salah tiganya dari ketujuh itu, tidak langsung mati. Betul ya? Apakah kita pernah melihat orang yang sombong terus dia mati? Enggak kan? Kita bisa menilai sombong karena dia masih hidup. Kita bisa menilai orang itu tamak, serakah, kemaruk, orang Jawa Timur bilang. Tamak itu boleh dikatakan mengutamakan segala cara untuk mencapai tujuannya, terutama dalam hal mencari harta kekayaan. Apakah orang ketika kita bisa menilai orang itu tamak, orang itu mati? Enggak. Langsung mati? Enggak. Kemarahan, apakah ketika kita melihat orang yang marah-marah langsung mati? Enggak. 7 dosa besar yang mematikan ini dikatakan mematikan karena apa? Karena dosa-dosa ini ketika dilakukan itu bisa melahirkan dosa-dosa yang lain yang lebih serius. Contohnya saudara, kita sebut saja Daud, seorang tokoh Alkitab kita semua tahu. Daud itu punya hawa nafsu. Ketika raja-raja pergi berperang, kita taunya dia tinggal di sotoh istananya. Sotoh itu lantai 2 atau lantai 3 begitu ya. Dia lihat Batseba mandi. Dan dia punya nafsu untuk berzinah dengan Batseba itu. Sebagai seorang raja dia memiliki kekuasaan itu. Apakah ketika Daud berzinah dengan Batseba karena hawa nafsu itu, Daud dan Batseba langsung mati? Tidak. Justru Batseba akhirnya mengandung dari perzinahan itu. Tetapi tadi saya katakan bahwa ketika seseorang itu melakukan dosa itu, maka bisa melahirkan dosa-dosa lain yang lebih serius. Dosa seriusnya di mana Bapak Ibu? Dari dosa hawa nafsu atau percabulan yang dilakukan oleh Daud. Daud merancangkan pembunuhan atas suami daripada dari Batseba, yaitu mengutus Uria untuk maju ke medan perang dan menyuruh panglimanya itu supaya Uria taruh di bagian paling depan. Itu sebuah rencana pembunuhan yang sangat-sangat halus, tapi Tuhan tahu. Bukan hanya Uria yang mati, ada dosa lain lagi. Anak yang dikandung oleh Batseba mati. Bukan hanya itu, kita mau hitung-hitungan dosanya Daud, dampaknya ya. Daud tidak diizinkan untuk membangun bait suci, sehingga yang membangun adalah Salomo. Apakah sampai di situ? Tidak. Keluarga Daud tercerai berai, dan kerajaan yang dipimpin oleh Daud, yaitu Israel, terbelah. Bukan hanya itu dosanya, anaknya yang lain, karena istrinya kan banyak, itu melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya. Dampaknya begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus menjadi kewaspadaan di dalam kehidupan kita, bahwa realita kuasa dosa begitu berbahaya di dalam kehidupan kita, dan hal itu menghambat kita untuk bertumbuh. Oleh sebab itu, di dalam iman kepada Yesus Kristus inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk supaya saudara dan saya mau membebaskan diri ataupun mau hidup kudus. Karena Martin Luther berkata, pengakuan dosa adalah awal dari keselamatan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa apapun yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan,
yang sudah kita lakukan, yang sudah menyakiti hati Tuhan, dibutuhkan pengakuan yang serius dari hidup kita. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena disitulah dikatakan sebagai awal dari keselamatan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kita memiliki pengharapan di dalam iman itu, karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah misi utama daripada Yesus Kristus. Dan misi itu telah sampai kepada kita, sehingga hari ini kita disebut sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus yang harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang harus mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Pemberitaan Injil itu menjadi tugas utama dalam hidup orang Kristen, karena di dalam kabar baik yaitu Injil itu ada keselamatan, ada berita tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan, untuk menebus manusia dari segala dosa. Misi itu harus dilanjutkan oleh gereja, oleh saudara dan saya di dalam hidup kita, supaya semua manusia mendengar tentang Yesus Kristus, mereka bertobat dari segala dosanya dan mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa manusia itu butuh pertobatan? Andrew Murray mengatakan, salah satu kekuatan besar dosa adalah bahwa dosa itu membutakan manusia sehingga mereka tidak mengenali karakter aslinya. Kekuatan dosa itu membuat manusia tidak mampu mengenali karakter aslinya. Oleh sebab itu berkaitan dengan 7 dosa besar tadi, 7 dosa yang mematikan itu. Orang yang melakukannya, mereka tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang sombong, tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang tamak, tidak sadar kalau dia adalah orang yang gampang marah, orang yang iri hati, yang dikuasai dengan kedengkian, dikuasai dengan hawa nafsu, dan juga dikuasai oleh kerakusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu penting. Karena ketika kita meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita mau hidup untuk Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka kita mau mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya dari segala dosa kita, tetapi saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus itu ada pengharapan hidup yang kekal. Dan pengharapan itu tidak sia-sia. Pengharapan itu sudah saudara dan saya miliki, namun belum saudara dan saya nikmati. Kapan menikmatinya? Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kembali, untuk meninggalkan dunia ini, untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Itulah pengharapan kita. Itulah pengharapan yang sudah saudara dan saya miliki dan akan saudara dan saya nikmati suatu hari kelak. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita mengamalkan, mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Alkitab, untuk kita praktekkan dalam hidup kita dari hari ke hari. Dan di dalam mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk merayakan Natal, marilah kita selalu mengingat akan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Karena kasih Kristus itulah yang sudah memberikan pengharapan hidup yang kekal di dalam hidup setiap kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia dari segala dosa. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena hal itu boleh kami nikmati dalam hidup kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau telah memilih kami, Engkau
Engkau telah memanggil kami untuk hidup sebagai umat-Mu. Namun di tengah-tengah panggilan-Mu Tuhan, Engkau memiliki misi atas hidup kami. Bahwa melalui karya keselamatan itu Tuhan, Engkau memanggil setiap kami untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil melalui kehidupan kami. Supaya melalui hidup setiap kami Bapa, orang lain juga boleh mengenal Engkau, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam hati setiap orang yang sudah mendengarkan akan kabar baik, yang sudah mendengarkan berita Injil, supaya mereka bertobat, meninggalkan segala dosa mereka dan mau mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Heni. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan juga pelayanan Bapak. Untuk menyambut firman Tuhan ini kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian kembali dari KPPK nomor 110. Nanti petugas pelayanan akan mengedarkan kantong persembahannya yang kedua. Bersama-sama kita akan mengikarakan iman percaya kita mengakui melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.
Segala hormat dan pujian kita kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia sekap malaikat, puji Bapa Putra dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan beberapa warta gereja. Untuk minggu depan, liturgis Ibu Ripka Karsia, doa syafaat Evangelis Rita Purwanto, lalu petugas pelayanan Ibu Kamisa dan Ibu Rasini, doa syukurnya Ibu Rasini, singer Saudari Gresia dan Aprilia, LCD-nya Saudara Arnes, itu kalau memungkinkan dan mungkin nanti petugas akan menggantikannya dengan yang lain. Pemusiknya Ibu Leni. Lalu persekutuan Yus setiap hari Sabtu pukul 18, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9. Kebaktian doa hari Rabu. Untuk Rabu ini kita liburkan karena kita akan ada Christmas Carol. Itu setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis minggu ini tetap ada, Bu? Tetap ada. Pelayanan konseling setiap hari Kamis jam 10 sampai 12 siang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Lalu persekutuan Bahtera setiap hari Jumat pertama dan Jumat ketiga. Namun selama bulan Desember ini kita tiadakan terlebih dahulu karena untuk mempersiapkan acara Natal. Lalu Christmas Carol akan dimulai pada hari ini. Yang pertama kita akan menuju ke Cilongok, tempatnya keluarga Bapak Gideon. Lalu ke tempatnya Saudara Esra, anak Yud. Dan selanjutnya kita akan ke keluarganya Bapak Alan. Hari Senin itu nanti kita akan mulai setelah selesai sekolah minggu ya Bu hari ini. Lalu hari Senin kita akan mulai jam 5 sore. Jadwal hari Senin ke rumahnya Bapak Hobi, lalu Saudari Meme, Alan, Arnes, Ibu Lina, lalu Saudari Aprilia, Minghung, dan saya. Yang hari Selasa tanggal 5 Desember ke tempatnya Ibu Indra, Ibu Kamisa, Ibu Parno, dan Ibu Karsia. Lalu hari Rabu tanggal 6 Desember ke tempat Mikael anak sekolah minggu, Ibu Rasini dan Ibu Yansin. Tanggal 7 Desember hari Kamis ke tempat Grace anak sekolah minggu. Lalu kita mutar ke Bapak Wahono, Pak Tanto Irawan, Pak Handoko, dan ke tempatnya Bapak Handi. Hari Senin tanggal 18 Desember ke tempat keluarga Bapak Pendeta Hadi. Lalu Rabu tanggal 20 Desember ke tempat solusi atau di gereja. Sekian warta gereja. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Immanuel sambil berjabat tangan. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.
Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali, mengambil waktu saat itu ibadah selesai. Tuhan memberkati.